Ramadan sering dianggap sebagai bulan yang penuh berkah. Banyak orang berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah seperti membaca Al-Quran 30 juz, sholat tarawih setiap malam, bersedekah dalam jumlah besar, dan tetap bekerja atau belajar dengan maksimal. Tapi, apakah ini realistis? Atau justru bisa menyebabkan kelelahan dan stres? Fenomena ini disebut toxic productivity, yaitu ketika seseorang merasa harus terus produktif tanpa mengenal batas. Dalam konteks Ramadan, hal ini bisa membuat seseorang merasa bersalah jika tidak bisa memenuhi target-target tinggi yang ditetapkan oleh lingkungan atau media sosial. Lalu, bagaimana seharusnya kita menjalani Ramadan? Haruskah kita terus memaksakan diri, atau ada cara lain yang lebih baik? Saat Ramadan tiba, banyak orang ingin beribadah lebih sering daripada biasanya. Tapi di sisi lain, ada juga tuntutan untuk tetap produktif dalam pekerjaan atau pendidikan. Akibatnya, banyak yang memaksakan diri untuk melakukan semuanya sekaligus. Kita bisa melihat konten-konten di media sosial yang mendorong seseorang untuk memaksimalkan ibadahnya. Setiap hari ada saja unggahan tentang target-target ibadah yang sangat tinggi. Tidak ada yang salah dengan semangat itu, tetapi apakah semua orang bisa menjalankannya dengan kondisi yang sama? Bagaimana rutinitas Anda selama bulan Ramadan? Bangun sahur ya, sahur bangun jam 3. Terus manas-manasi komplit lah. Manasi nasi, sayur, bikin minuman. Jadi bersahur terus harus nunggu subuh, sholat subuh. Bagi terus raya sedilo jam 5:30 bangun lagi, nunggu es, awang ambil es, belanja terus ya tengok-tengok, kalau ada cucian ya cuci, kalau nggak ada tengok-tengok. Terus nyuci piring. Nah selama itu seharian nunggu kantor jam 8 nyapu-nyapu, ngepel, ngasai, terus mandi pagi sholat duha, terus tengok-tengok nonton TV sampai jam 2 sampai luhur, sholat luhur, terus tengok-tengok meneh masak jam 2 masak sampai sore masuk atau sholat mandi sore, nyapu-nyapu, terus sholat asar kita baru ya wis tengok-tengok nunggu bersamanya. Terus kalau malam habis maghriban tengok-tengok terus nunggu sholat isya ya, terus tidur lagi terus kembali gitu lagi yes ngono selamanya. Yang habis sholat tarawih pasti harus ya, setiap sholat maghrib harus, sholat duha ya harus. Ramadan itu jadwalnya lumayan padat, apalagi lain kuliah seperti biasa pagi atau siang diselingi dengan tugas dan magang. Apalagi untuk sore hari biasanya saya ngabuburit sama temen atau ngobrol-ngobrol sama temen santai gitu. Sebagai pelajar tentunya kesibukan saya saat Ramadan ini adalah belajar dan sekolah. Dan kebetulan karena sekolah saya ini mengadakan ujian akhir jenjang, saya jadinya di sekolah melaksanakan ujian dan di rumah belajar. Nah karena di sini Ramadan juga, jadi saya berusaha untuk memaksimalkan ibadah saya waktu Ramadan. Awal-awal Ramadan karena saya US ya, karena udah kelas 12 jadi ada ujian sekolah, saya belajar, tapi saya juga nggak lupa untuk ibadah ya, karena ibadah itu kan nomor 1 ya. Walaupun ada kesibukan lain, tapi kita jangan lupa ibadah. Pernahkah Anda merasa tertuntut untuk beribadah karena adanya konten-konten di media sosial yang menunjukkan pencapaian ibadah? Ijek santai banget loh rati gawean. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini belum terganggu atau terhambat sama. Alhamdulillah belum. Ya, sebenarnya sih tergantung menyiasatinya sih. Awalnya berat, apalagi ada tugas kuliah. Iya. Tapi kalau ada waktu luang saya sempatkan untuk tarawih, sekalian kumpul sama teman-teman ngopi gitu. Apalagi kan sholat tarawih dilakukan setahun sekali. Pernah merasakan itu, saya merasa ingin seperti orang-orang yang melakukan berlomba-lomba untuk melakukan
melakukan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, tapi saya merasa bahwa saya itu kewalahan karena kewalahan untuk membagi waktu antara waktu belajar dan waktu ibadah, karena kan ini juga lagi ujian gitu. Pastinya pernah ya, apalagi ini bulan Ramadan, jadi misalnya di TikTok dan di IG pasti FYP-nya pasti tentang ya orang lagi beribadah, lagi baca Al-Quran, pasti ya perasaan pasti iri ya kalau saya, karena dia bisa kenapa aku nggak bisa gitu, kenapa saya nggak bisa. Tapi karena waktu itu saya lagi ujian, jadi saya nggak semua waktu tuh untuk ibadah, saya juga menyempatkan waktu untuk belajar. Tapi misalnya kalau misalnya ada waktu luang, saya biasanya ya ibadah juga, misalnya sholat duha, terus misalnya baca Al-Quran. Bagaimana Anda mengatasi tekanan dari konten-konten tersebut? Saya berpikir bahwa sebenarnya tuh ibadah itu bagus untuk berlomba-lomba dalam ibadah. Cuma karena saya tuh merasa kewalahan dan saya agar saya tidak merasa kewalahan seperti itu, saya melakukan ibadah secukupnya dan menurut untuk mengimbanginya kan belajar dari ibadah. Karena sekarang saya udah nggak ujian ya, berarti saya bisa mengikuti ya, saya bisa ibadah sepanjang waktu, misalnya bisa, atau baca Al-Quran tuh sampai lebih dari 1 juz tuh bisa juga, karena saya juga nggak punya keperluan lain ya. Fenomena toxic productivity tidak hanya terjadi di dunia kerja atau akademik, tetapi juga dalam kehidupan beragama. Tekanan untuk selalu produktif bisa berasal dari lingkungan sekitar atau dari diri sendiri. Di media sosial, kita sering melihat standar ibadah yang tinggi. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi motivasi. Tetapi bagi yang lain, ini bisa menjadi beban. Ketika seseorang mulai merasa bersalah karena tidak bisa melakukan semuanya, maka disitulah toxic productivity terjadi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Padahal dalam Islam sendiri, beribadah tidak boleh sampai menyiksa diri. Jadi, bagaimana seharusnya kita menjalani Ramadan? Haruskah kita memaksakan diri atau mencari keseimbangan? Ramadan adalah bulan refleksi dan perbaikan diri. Ibadah yang berkualitas lebih baik daripada sekedar kuantitas. Yang penting bukan berapa banyak yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Jika kita merasa mampu melakukan banyak ibadah, itu bagus. Tetapi jika sampai kelelahan atau kehilangan semangat, mungkin saatnya untuk menyesuaikan ritme kita. Masalah utama dari fenomena ini bukan terletak pada Ramadannya atau ibadahnya, tetapi pada ketidakmampuan seseorang dalam menyusun skala prioritas antara kepentingan agama dan pekerjaan. Banyak orang terjebak dalam tekanan sosial untuk terus produktif tanpa mempertimbangkan batas diri, yang akhirnya berujung pada stres dan burnout. Menurut penelitian dari Journal of Occupational Health Psychology, toxic productivity bisa berdampak pada kelelahan mental, meningkatnya tingkat stres, serta penurunan kualitas hidup. Maka, solusi yang paling efektif adalah mengenali kapasitas diri dan membuat skala prioritas yang realistis. Ibadah tetap jalan, pekerjaan juga tetap jalan. Yang penting bukan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi seberapa berkualitasnya ibadah tersebut. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadi momen yang bermakna bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini, dan semoga bermanfaat.